Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil an'am Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji marilah selalu kita haturkan atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam kajian rutin pada program dakwah Islamiyah yang diselenggarakan oleh Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tentang syarat diterimanya sebuah amal yang bersumber dari buku kumpulan kultum terlengkap sepanjang tahun yang ditulis oleh Dr. Hasan El-Qudsi. Sebagai hamba Allah, tentunya kita sangat berharap dan menginginkan bahwa amalan yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bagaimana syarat diterimanya sebuah amal. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang baru saja saya lafalkan memiliki maksud untuk menegaskan tentang pentingnya ikhlas dalam segala amalan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, mengikhlaskan agama untuk Allah adalah pokok ajaran agama ini, yang Allah tidak menerima selainnya. Dengan ajaran agama inilah Allah mengutus Rasul yang pertama sampai Rasul yang akhir, yang karenanya Allah menurunkan seluruh kitab. Ikhlas dalam agama merupakan perkara yang disepakati oleh para imam ahli iman. Ia merupakan inti dari dakwah para nabi dan poros Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memurnikan segala ibadah semata-mata karena Allah adalah merupakan salah satu syarat diterimanya suatu amalan. Pemurnian ibadah tersebut terlihat dari niat seseorang ketika menjalankan sebuah ibadah. Termasuk dalam makna ibadah adalah segala aktivitas yang dimaksudkan untuk mencari pahala di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanyalah mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. HR Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah tafsir Al-Salabi disebutkan bahwa Khodi Fudail bin Iyad ketika mengomentari firman Allah yang berbunyi Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Quran surat Al-Muluk ayat 2 yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Beliau mengatakan yang dimaksud lebih baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Beliau juga mengatakan, sesungguhnya suatu amalan jika dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka akan tertolak. Jika dilakukan dengan benar namun tidak ikhlas, juga akan tertolak. Ikhlas jika dilakukan hanya karena Allah, dan benar jika dilakukan sesuai ajaran Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kita semua mungkin pernah mendengarkan sebuah hadis dari HR Muslim yang menerangkan 3 orang yang nantinya akan masuk pertama kali dalam neraka, yang diseret dengan muka tertelungkup, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Mereka adalah para mujahid yang mencari tanda jasa, orang alim ahli Al-Quran yang mencari popularitas, dan dermawan yang mencari ketenaran. Oleh karena itu, setidaknya kita perlu melontarkan 2 pertanyaan. Mengapa? Artinya, kenapa kita mengerjakan hal tersebut? Apa tujuannya? Dan yang kedua, bagaimana? Artinya, bagaimana cara kita melaksanakannya? Sudahkah sesuai dengan sunnah Rasulullah? 2 pertanyaan inilah yang seharusnya selalu kita hadirkan dalam setiap pekerjaan kita sehingga ia tidak sia-sia, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Furqan ayat 23 yang artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Di antara tanda-tanda orang yang tidak ikhlas menurut Imam Ali Qaramallahu wajhah adalah malas beramal ketika sendirian, giat beramal ketika sedang banyak orang, dan terakhir menambah amalnya ketika dipuji dan menguranginya ketika dicela. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam beramal kita hanya mencari ridha Allah, bukan kepentingan duniawi. Sama antara ketika kita dipuji ataupun dicela. Dan sebaiknya untuk tidak pernah sedikit pun merasa telah sempurna dalam menjalankan tugas sebagai hamba Allah. Sebuah kisah dari Hatim Al-Asam adalah salah satu ulama salaf yang sangat terkenal dengan kekhusyukan sholatnya. Namun setiap ia habis sholat, ia mempertanyakan sholatnya. Ia berkata, "Aku tidak tahu apakah sholatku diterima atau tidak." Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Oleh karena itu, saya memohon maaf atas kekhilafan tutur kata maupun perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar dan jalan yang diridhoi. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.